Halo Halo sahabat sahabat Narasta, Narasta, perkenalkan nama saya Zeki Septina Putra. saya Eliza. Nah, kali ini kita akan menemani sahabat untuk podcast kali ini. Kali ini kita kedatangan Bapak Rangga selaku Wakil Kepala Sekolah bidang siswaan dan juga guru olahraga di SMA Negeri 1 Tanjungsari. Ya. Ya, Pak. Benar toh, Pak? Betul. Udah nggak salah lagi ya. Ya. Berapa tak ini, Pak? Bagaimana Pak sekarang kabarnya? Alhamdulillah baik. Setelah sempat 3 hari, 4 hari ya, hampir seminggu saya sakit. Seminggu. Iya, udah fit sekarang. Gimana, Pak? Akhir-akhir ini kayaknya sibuk, Pak. Ya. Sibuk apa Ya lumayan. Terakhir sebelumnya itu kita ada di MGMP, selain di sekolah saya kan aktif di MGMP. MGMP itu diberi amanah, diberi tanggung jawab untuk melaksanakan POR MKKS, Pekan Olahraga Antar Kepala Sekolah se-DIY saya itu. Itu dilaksanakan di Pantai Sepanjang. Ada 2 perlombaan, yang kemarin itu ada lomba voli pasir, tapi yang biasanya 2 jadi 5 karena harus menyesuaikan fisiknya kepala sekolah. Kemudian lapangan yang besar dikecilkan, kemudian ada lagi gobak sodor, dan yang bidang sebelahnya itu ada lomba karaoke. Itu acaranya Sudah. Nah, itu yang tahun yang lalu atau baru kali ini? udah ada lama. Udah lama. Udah lama, 5 tahun lalu atau berapa tahun lalu itu kita pernah jadi tuan rumah sekolah kita. Nah, kemudian tuh kan setiap tahun kemudian gantian. Tahun ini Gunung Kidul, tahun kemarin mungkin di Sleman, Bantul, dan seterusnya, diputar terus. Oh berarti itu ya? Giliran ya? Giliran. Nah, itu cukup menguras tenaga karena kan yang pesertanya kan kepala sekolah, pimpinan dari guru-guru olahraga atau agak serem juga. Nah, jadi ya harus lebih maksimal seperti itu. Dan besok Selasa, Rabu, Kamis ini akan ada, karena saya juga aktif di KONI, ini juga akan ada diklat pelatih bukan lisensi sih, diklat pelatih untuk semua pengkap, semua cabur olahraga di Gunung Kidul, dan beberapa pelatih dari setiap KKO, sekolah KKO yang ada di Gunung Kidul, 3 hari. Jadi ya tinggal Senin ini kita bisa ketemu. Setelah ini harus ketemu lagi hari Jumat, yang kabarnya juga akan ada libur katanya. Tapi belum ada surat resminya ya. Hari pendidikan itu kan? Ya, ada upacara itu. Saya kira lipek. Bukan, Lipek ada. Lipek itu hari Jumat juga. Jumat siswaan dapat, kalau orangnya, timnya itu kan di wilayahnya Bu Sulis, ketua program. Iya. Nah, Sulis, kalau saya kesiswaan itu ngawasi supporternya. Nah, jadi bagi tugas kita bagi. Berarti tahun ini boleh ya, Pak, supporter? Boleh. Cuman memang kemarin sempat dipanggil seluruh supporter. Yang intinya ya harus jaga. Satu saja ada kerusuhan entah antar supporter, dalam supporter atau dengan pemain, itu akan berhenti libatnya. Setahu saya seperti itu yang hasil pertemuan antar supporter kemarin. Siap. Jadi Kanjuruhan tuh loh, kasus Ya. Kanjuruhan. Nah, itu jadi masalah juga emang. Kena imbasnya kita. Se-Indonesia itu. Kemarin kan juga sempat dihendakan itu yang Lipek. Ya, harusnya itu bulan November atau Oktober awal itu udah mulai harusnya. Cuman mundur. Futsal juga diundur, Pak? Futsal malah belum bisa berjalan. Belum bisa, Pak? Belum bisa. Jadi harusnya futsal itu sebelum Lipek. Iya. Tapi malah ke DCan Lipek. Oke, Pak, langsung masuk poin ya, Pak. Boleh. Kita di sini tuh mau mewakili sahabat Narasta ini, Pak. Tentang kegelisahan teman-teman tentang pemerintahan HP, Pak. Oh itu ya. Itu tuh benar atau cuman buat Nakut-nakutin. nakut-nakutin gitu ya, Pak? Banyak loh, Pak, itu cuman ngapusin kan. Iya. Oh ya. Banyak itu, Pak. Kayak cuma nyebelin. Gimana, Pak? Itu Nggak apa-apa. benar atau Atau cuma hoax. Jadi gimana? Aku cuma hoax. Jadi awalnya HP itu tidak menjadi masalah di sekolah kita, karena saya berkeyakinan bahkan presensi pun kita ubah ke HP itu. Iya, Pak. Presensi yang biasanya kita hanya pakai manual tangan itu kan, guru datang terus kemudian ketua kelas ngabsen.
Kan kita ubah ke digital sekarang. Kalian bisa sekarang seluruh siswa SMA Tanjung Sari itu kan bisa absen menggunakan HP. Bisa pakai HP-nya, bisa pakai websitenya, bisa pakai aplikasinya di Play Store ada. Kemudian pakai Finger juga bisa. Artinya apa? Kita tidak anti pada teknologi. Jadi hukum asalnya sebenarnya saya sangat mendukung teknologi. Nah, cuman yang gelisah nggak cuma kalian. Jadi guru itu banyak komplain. Jadi beberapa anak itu kemudian nek coro bahasa Jerman iki keladuk. Bahasa Jerman. Jadi mereka terlalu liar dengan HP. Jadi kemudian karena ini diperbolehkan, kemudian beberapa guru terlalu baik. Ya kadang mau nyenggol dikit itu kadang apa ya kayak nggak tegel. Nah, kemudian bukan banyak sih, sedikit sebenarnya beberapa oknum siswa itu yang terlalu liar. Nah, salah satu yang paling parah itu laporan ke saya nggak cuma satu, 2 guru dalam satu kelas yang sama yang dilaporkan. Satu kelas yang sama, Pak. Kelas yang sama, jadi 2 atau 3 guru saya lupa. Itu dilapor ke saya di kelas yang sama, mungkin ternyata beda atau sama saya nggak tahu, tapi kelasnya sama. Itu saat pelajaran dia berani main game. Jadi bukan kelas saya, Pak, intinya. Semoga. Semoga ya, Pak. Padahal juga kamu loh. Udah. Nah, itu dan yang lucu lagi, bukan lucu sih, yang gemesin lagi. Itu anak ngegame itu pakai suara keras. Jadi setengah habis ujian emang tuh ya, ujian selesai, kan belum boleh keluar tuh, walaupun udah selesai. Nah, dia udah berani main game. Semoga dia lupa. Kalau nggak lupa bahaya sekali. Nah, itu kemudian ada suara khas dari Mobile Legends itu. Welcome to Mobile Legends. Oh, ini kurang ajar. Nggak cuma sekali, 2 kali atau 3 kali saya lupa. Nah, ini kan jadi bahaya. Jadi harus diingatkan. Kemudian laporan kedua itu kasus berbeda. Saya lupa kelasnya sama nggak ya? Mungkin beda kelasnya. Itu dia sakit katanya. Nah, guru kan sebagai guru yang baik, guru yang bersangkutan itu kemudian mengizinkan, ya udah ke UKS. Nah, celakanya ketika selesai pelajaran beliau mau pulang ke ruang guru, didapatilah tuh si anak tuh berdua sama yang nganternya. Itu nggak kembali ke kelas dan hanya di depan perpustakaan. Dia beli teh Java apa itu, teh gelas apa itu. Terus Kemudian wifi-nya ya, iya, main game yang sama lagi. Ini kan mengkhawatirkan. Oke, sekolah. Pakai wifi sekolah lagi. Jadi padahal wifi itu kan digunakan biar kalian bisa mensupport. Kenapa boleh dibuat ke sekolah kan? Kan buat support banyak sekali. Ya kan? Untuk browsing boleh, bukan pas ujian loh ya. Misalnya ada saya misalnya di olahraga lah. Kita mau bahas tentang yang namanya pengukuran kebugaran, namanya Illinois Test. Kan tinggal buka tuh. Halo Google Illinois Test, keluarlah dia. Ya kan, di YouTube ada gambarnya, ada videonya ada, kan sangat membantu sekali. Sangat membantu. Tapi sayangnya beberapa oknum ya, nggak semua ya. Siap. Nah, itu memakainya untuk kegiatan yang kurang sesuai. Jadi boleh nggak sebenarnya? Boleh. Nah, maka dari itu muncullah wacana ya, sekali lagi ya, wacana pemberhentian HP. Semoga tidak terlaksanakan itu, Pak. Saya pengennya juga enggak. Itu pemerintahan HP itu langsung akan diberhentikan atau tahap dulu ya, Pak? Bertahap, tentunya bertahap. Saya berkeyakinan bahwa anak-anak seusia kalian tuh sebenarnya paham semua, hanya memang belum tahu saja itu salah. Kan kalau orang nggak tahu tuh kan buat salah masuk akal tuh. Orang buat kesalahan karena nggak tahu tuh kan boleh-boleh saja. Ya nggak boleh kalau udah tahu itu salah kemudian lanjut, nah itu yang nggak boleh. Nah, seharusnya ya tadi itu HP itu kita mungkin belum tahu mereka kalau main game di kelas tuh nggak boleh mungkin. Nah, maka salah satu cara untuk mengantisipasinya, tahap pertama kita minta anak untuk mengumpulkan HP-nya di kelas. Jadi untuk sekarang masih tahap 1 ya, Pak? Iya, tahap 1. Itu pun saya dengar ada beberapa kelas yang nggak mau mengumpulkan HP secara otomatis. Nah, itu akan kita cek nanti. Kalau itu memang mereka nggak mau seperti itu, ya nanti jalan satu-satunya kita naik ke siaga 2 berarti. Siaga 2 tuh berarti ya nanti di tengah. Jadi yang mengumpulkan saya, nggak lagi ketua kelas. Ini kan saya masih beri kepercayaan ke kalian. Keringanan. Iya, keringanan dan kepercayaan. Saya anggap kalian sudah dewasa atau minimal akan menuju dewasa lah.
Kan nggak SMP lagi. Kalau SMP itu kan badannya masih kecil, pengennya dewasa gitu kan SMP. Nah SMA tuh memang udah dewasa dan dewasa, cuman belum matang aja. Nah yaudah kita beri kepercayaan ke kalian, dikelola di kelas masing-masing dengan protokolnya. Begitu guru datang langsung otomatis semua maju ke depan masukkan. Itu kan tadi tahap 1 ya Pak? Tahap tuh. Ya, kalau tahap selanjutnya itu bagaimana Pak? Tahap 2-nya tadi itu siaga 2 tadi. Yang awalnya dari kalian ke saya. Jadi nanti di aula tengah. Ya. Nah, itu nanti ketika kalian masuk datang langsung HP-nya ditaruh. Jadi nanti ada petugas, saya atau siapa kesuaan di aula itu. Nanti otomatis jadi toples yang di kelas-kelas itu nanti kan kita alihkan ke aula. Jadi ada toplesnya kelas 10 IPA 1, IPA 2, IPA 3 seterusnya. Itu nanti di razia enggak, sukarela aja masuk. Tapi kalau ketahuan di kelas dia bawa api enggak masukkan situ, kita tangkap. Berat ya Pak ini Pak. Kalau sampai terjadi. Tapi kan nanti pulang sekolah boleh diambil lagi. Pulang sekolah lo ya, enggak istirahat lo ya, pulang sekolah boleh diambil lagi. Tetap berat. Berat. Kalau sampai. Jadi tahap 3 itu di Tahap 3 penuh. penuh. Tahap 3 benar-benar enggak boleh lagi ada HP ke sekolah. Itu di Maneman kok guys ini. Iya Pak. Segitu besar masa untuk guru tok 50 orang Maneman. Makanya bantulah ya nanti teman-teman yang nonton ini, yang siswa sekolah kita, tolonglah HP itu bukan nggak boleh, boleh. Cuman tahu kapan harus makainya. Kerjasama kapan Ada ya. batasannya. Ada batasannya, tahu batasannya lah. Iya. Loh ini nggak jahat loh, bagus, Netral ya. netral. Tinggal lu pakai apa? Nek mau bandem das ngono ya nggak boleh, nggak boleh. Masa apa nggak bandem kan nggak boleh. Ya Pak, kan tadi itu penyebab utamanya kan game tau. Game. Nah, saya mau tanya Pak Rangga dulu Pak. Game itu baik atau buruk tuh Pak? Saya termasuk yang berpendapat game baik. Baik. Boleh cek mungkin di sekolah ini yang pertama kali membuat bukan ekstra, yang pertama kali membuat kelas meeting Mobile Legends e-sport itu era saya dan Pak Lukman. Itu ada Pak kelas meeting. Ada kan kemarin kan yang diikuti oleh 17, satu-satunya mata lomba ekstra yang diikuti itu seluruh kelas hanya satu ini. Dan nggak ada batasan cowok cewek. Kalau futsal kan cowok cewek bisa. Ya. Iya kan? Mobile Legends nggak ada. E-sport lah ya, e-sport. Cuman kebetulan saat itu kan waktu kita rapatkan sebelum kita mulai kelas meeting, itu kan kita panggil tuh seluruh MPK tuh. MPK tuh perwakilan kelas. Jadi perwakilan kelas 2 orang, cowok cewek, cowok 1 cewek 1 kita undang. Kemudian itu nanti kita diskusi mau kelas meeting apa. Ya. Nah, salah satunya yang disepakati kan e-sport. E-sportnya apa? Ada 3 waktu itu, ada Free Fire, PUBG sama Mobile Legends. Mobile Legend. Nah, kebetulan yang masuk Mobile Legend. Yang 2 ini karena kayaknya kurang banyak minatnya. Dan yang menarik Mobile Legend ini diikuti seluruh kelas, 17 kelas ikut semua. Berarti yang tahun kemarin full semua kelas. Full. Udah 2 kali ini, udah 2 kali kelas meeting. Itu 17 kelas ikut semua. 17 kelas ikut semua. Itu nggak cuma 1 orang loh, 5 orang atau satu tim. Iya, itu bisa laki perempuan bisa Pak. Bisa. Dan nggak ada pemisahannya KKO sama reguler. Sama-sama. Kalau ya? Sama rata. kalau futsal kan ada KKO regulernya. Iya. Iya kan nggak adil kan orang latihan fisik lebih ditandingkan dengan nggak fisik kan nggak adil. Iya. Tapi kalau e-sport tanpa batasan, tanpa gender, tanpa itu luar biasa. Makanya kalau dibilang saya antipati nggak dengan game enggak. Jadi Game itu buat saya prediksi. Misalnya Mobile Legend, ketika lawannya tuh bagus magical damage-nya. Berarti kan harus milih ini. Enggak saya masuk nggak ya? tahu Pak. Saya PUBG Nggak. soalnya Pak. PUBG enggak masuk. Kalau Elisa nggak tahu, Pak. Elisa enggak masuk lagi. Kayak Jadi game itu prediksi. Misalnya ada game Mario, tahu game Mario enggak? Nggak tahu Pak. Mario Bros tau ya? Yang Mario Bros. loncat-loncat itu. Nah, loncat yang ada kalau dapat jamur jadi besar. Nah, itu kan kalau ada monster yang lewat, kita nabrak kan mati tuh. Ya. Nah, itu kan prediksi. Dia jalan kecepatannya berapa, terus kapan kita harus lompat. Prediksi itu. Ngasah otak enggak? Ngasah otak. Dan coba cek, orang-orang pintar tuh masih bagus main gamenya. Game tuh gak nyanyi ya. Ya. Bisa game ini, bisa game di permainan yang nyata, gobak sodor apa itu kan game juga tuh. Iya. Ya kan? Nah, makanya beberapa negara maju itu bahkan buat SIM. Itu kayak main time zone itu. Enggak naik mobil motor langsung di lapangan kayak kita itu. Pakai simulasi berarti. Simulasi.
Jadi itu kan tinggal mengkonversi. Dan kalian percaya nggak percaya, saya tuh bisa nyetir mobil gara-gara game GTA. Beneran, game juga ya? GTA. Iya, karena di game itu bener-bener udah detail. Jadi pas belok kiri, belok kanan tuh mana yang harus dipencet, kapan ngegasnya, kapan ininya. Oh, itu udah. Jadi feeling kita dapat tinggal mengkonversi. Yang di game itu kita mencet tombol, kita pindah mencet gas. Ya kan? Oh, iya. Nah, seperti itu. Ayo. Jadi ya game itu bagus. Makanya sekolah kita itu kemarin mengadakan kelas meeting ya kelas meeting Iya. kelas meeting tentang Solusi. e-sport. Nah itu bagian saya, bukti saya bahwa nggak antipati dengan HP. Tapi saya sebagai kesiswaan harus netral. Ada guru yang gelisah, nggak hanya kalian. Ada yang gelisah dengan HP, Iya, Pak. maka kita coba antisipasi. Oke. Solusi sekolah terhadap game itu Nah, untuk penyakit kalian bukan penyakit, Virus. virus. bukan virus. Bukan. Jadi anak usia kalian itu kan punya energi berlebihan. Ya. Nggak bisa diam itu aja lah. Iya, Iya kan? Harusnya punya aktif terus kan? Iya kan? Nah, termasuk di game. Di game. Apa bedanya dengan saya waktu main bola coba? Sama. Saya tuh hidup di era ketika saya main bola tuh dibilang kuat ada diopo sok nek bal-balan. Kae lho delok tonggomu kae, setelah tugel kae. Tetangga saya tuh di Kalimantan tuh kakinya patah. Terus akhirnya nggak bisa dapat pekerjaan layak. Kuwi ada dikoyo ngono kae. Saya digituin saya. Saya hidup di era yang sepak bola tuh belum diterima, Mas. Mbak. Iya. Masih dilarang kayak Iya maju, dilarang ya, nggak? Kalau sekarang kan anak juara sepak bola itu kan pialanya udah wah, Pak? ada. Jadi masih kayak madun ya, Pak? Kayak yang udah di dadaku itu kan kayak gitu. Masih kayak gitu saya tuh. Saya hidup di era seperti itu. Nah, apa bedanya dengan game sekarang? Game sekarang masih banyak orang nggak paham. Kemarin ada satu dua anak yang orang tuanya ke sekolah, anaknya nggak mau sekolah. Saya tanya kenapa? Salah satunya ya dia malas mikir, malas nggak mau lagi belajar. Terus saya bilang itu kalau di rumah ngapain, Bu? Game. Oke. Terus dapat HP-nya dari mana? Ya saya beliin kata orang tuanya. Ya kan? Terus ininya paketnya siapa? Dia yang beliin juga, orang tua beliin. Saya bilang, "Ya udah, berarti anak itu kalau nggak mau sekolah, stop aja paket datanya, usah dibeliin paket data, selesai kan?" Iya. Nah, nanti di sekolah dia suka game toh, tak buatin ekstra. Sekarang udah jalan ekstranya. Nah, itu salah solusi yang kamu tanyakan tadi, Mbak. Solusinya apa? Anak itu kan kelebihan energi. Iya. Pengennya nge-game. Iya kan? Nge-game. Kalau Kadang kayak ada yang sering. suka TikTokan, ada suka apa, itu coba kita rangkul semua. Anak yang suka nge-game kita buatkan ekstra e-sport. Ada ekstra e-sportnya. Sebentar ya? lagi saya nggak tahu kapan, tapi udah mulai dirilis, lagi buat apa namanya tatipnya. Itu mau dibuat NES, Narasta Brata Electronic Sport Tournament. Keren ya, Pak itu. Iya, itu mau dibuat, nanti kita buat kayak apa tuh MCL MDL apa itu yang di Iya. itulah itu. Nah, nanti ada Man of the Week, ada Team of the Week, termasuk nanti OSIS saya tolong dibantu nanti tuh. Yang pemain terbaiknya siapa, anaknya siapa, gamenya apa, hero favoritnya apa. Kan kamu posting semua di apa namanya Sosmed. di sosmednya, di madingnya, itu akan sangat menarik dan itu akan membantu. Nah, harapan saya ketika anak nanti itu dia difasilitasi dengan e-sportnya di sekolah kita, maka anak tertarik. Oh iya, saya butuh sekolah berarti karena saya butuh game Iya. itu. Jadi anak mau sekolah. Itu harapan kita. Harapan kita seperti itu. Itu baru rencana atau sudah berjalan? Sedang proses. Salah satu yang lagi digarap itu adalah aturan mainnya. Iya, Pak. Aturan Kan mainnya. kalau mau masuk situ ada syaratnya, Pak. Ada syaratnya. Nah, termasuk ininya, termasuk bannetnya. Jadi apa? Misal, salah satu yang saya usulkan masukkan sama minta ekstranya, kalau anak ini terlambat 5 kali, terlambat sekolah 5 kali, seminggu itu kan cuma 5 kali tuh. Iya, Pak. Pertandingan seminggu sekali tuh. Nah, kalau anak terlambat 5 kali berarti benar terlambat nih. Ya kan? Itu di ban. Oh, berarti itu. Nggak bisa main. Saya tanya makanya bisa nggak kalau dalam Mobile Legends itu nanti 5 lawan 4? Saya kan nggak terlalu paham ya. Iya. Tapi kata pelatih ekstranya bisa. Bisa. Nah, itu nanti akan ada momen ketika nanti anak yang terlambat tuh 5 kali misalnya jadi nanti ya. Nah, itu nanti pas pertandingan di minggu itu, nanti yang si A ini, si Mukidi gitu misalnya. Nanti kena ban dia. Dia kena ban. Jadi kan ketika dia mau telat dia mikir, "Duh, gini aku telat menang timku kalah tadi." Iya. Jadi otomatis rajin ya, Pak. Oh, keren. Itu cara kita coba merangkul seperti itu. Anak suka main game, suka main TikTok misalnya.
Itu kan berarti dia punya jiwa apa namanya? Jiwa video editing bagus mungkin. Ya kan? Nah, itu kita coba fasilitasi dengan ada ekstra TIK. Itu ada. TIK. Ekstra TIK tuh nggak main-main, Mas. Pelatihnya itu adalah Mas Erik, itu orang Sari, itu orang yang buat sistem presensi untuk seluruh pegawai SDI. Ngeri Pak. BKD itu yang buat sistemnya dia. Itu kita minta untuk melatih TIK di sekolah kita. Udah berjalan itu Pak? Udah jalan. Jadi kalau mau latihan coding, mau latihan apa bebas. Dan arahnya TIK kan banyak. Apa arahnya? Saya bilang ke pelatihnya bebas. Ini kita target saya hanya yang penting kita datang dulu, kemudian anak mau ke sekolah dulu, mau meluangkan waktu untuk ekstra dulu. Targetnya apa terserah. Saya nggak harus sekalian juara apa. Kita punya ekstra tari, kita rangkul. Terus apa lagi ya? Tetap buka. Tata Boga itu gila tuh Tata Boga tuh. Tata Boga sekarang melebarkan sayap. Itu kerjasama dengan OSIS bidang wirausaha. Betul. Itu katanya membuat kantin tuh. Itu gila juga itu. Iya. Itu Iya. gila. Kita hitung bersama kemarin kalau ada 30 anak saja. 30 anak kita estimasikan anak tuh jajan 5.000 per A ya, per A. Itu kalau mau ada 30 anak jajan ke kantin kantin OSIS itu yang kerjasama dengan itu sampai akhir tahun kita bisa dapat 20 juta tuh. 20 juta Pak? 20 juta tuh setara dengan pembiayaan waktu kita ulang tahun sekolah yang dari OSIS tuh. Ya. Kalau dalam 10 bulan ada 30 anak yang ajak beli di kantin OSIS itu. OSIS. Kita nggak perlu patungan, nggak perlu nyari sponsor, udah dapat 20 juta. Itu Hitungan bersih, kasar. Pak? Bersih. Persis. Udah bersih iya. Itu yang dua tuh kan ini penjaganya dari OSIS tuh rencana tuh. Iya. Itu kita bayar tuh. Satu hari 10.000. Jadi udah dikurang 20.000 per hari. Nah, jadi ini makanya nanti teman-teman yang pengen besok ulang tahun sekolah tuh megah meriah, belinya besok kantin OSIS tuh. Ya, jangan lupa. Iya. Kantin Minimal OSIS. OSISnya tuh harus beli sana. Diwajibkan ya. Iya, ya nggak wajib juga sih, tapi minimal kesadaran. Ya OSIS tuh harus beli situ. 30 anak 20 juta. Tinggal kalikan kalau 60 anak berapa? Kita punya 400 siswa loh. Iya, betul. Kita punya 400 siswa. Bayangkan, 30 anak saja dalam setahun kita bisa mengadakan ulang tahun sekolah tanpa cari sponsor. Itu makanya besok silakan jajan di kantin OSIS tuh. Ulang tahun kemarin aja udah semegah itu loh Pak. Nah, itu udah lumayan megah kan. Itu habisnya kan sekitar nggak sampai 20 sih, 18 atau berapa saya lupa. 17 atau berapa? 17 kalau nggak salah. 11. Nah, itu kita hitung kalau kalian bisa 30 anak ajak jajan di situ, dapat kita. Apalagi banyak ekstra kita buat. Itu salah satunya cara Iya, nice itu. untuk itu. Itu udah berjalan atau gimana Pak? Nice itu. NES belum. Belum. NES baru tahap tadi itu, tahap apa namanya? Jadi aturan mainnya. Kan kalau membuat turnamen itu kan karena panjang. Ini kan liga. Iya. Turnamen jadi nggak turnamen yang cuma gugur ketemu selesai kayak kelas meeting kan ketemu gugur. Iya, Pak. Ini ketemu gugur langsung juara. Kalau kita pengennya enggak, kita pengennya ini sepanjang tahun. Oh, terus ya Pak. Iya, jadi dia muter satu kali. Jadi itu ketemu semua tuh, semua tim ketemu. Dan NES ini enggak antar kelas loh, bebas. Oh, berarti semaunya. Iya, tim bebas. Berarti itu untuk anggotanya Bebas, asal siswa. Bebas. Jadi misalnya anak kelas 1, 10 IPA. Terus buat tim dengan anak kelas 12, kelas 11, boleh. Boleh aja Pak. Bebas. Tidak terbatas kelas. kalau untuk sekarang anggotanya Iya Pak. Udah berapa? Untuk Belum sekarang dengar kabar terbaru. Belum, Pak. Belum. Nah, nanti boleh diundang tuh ke sini tuh. Pembinanya, pembina ekstranya tuh. Kak Nanda. Kak Nanda, betul. Itu boleh diundang tuh. Itu kan menarik tuh Mas nanti. Iya. Sama nanti kalau bisa ya Nanda sama satu lagi yang pemain terbaiknya Ya, kemarin pemain siapa? Saya nggak tahu tuh pemain terbaik kemarin siapa yang kelas meeting kemarin. Iya, saya juga Nanti kan bisa langsung ngobrol, Tentang kalian kompori gitu kan. Menarik itu. Tapi kayaknya nggak cocok Pak kalau game kita berdua. Oh gitu. nggak masuk. Nah, makanya harus ada satu orang tadi nih Iya, yang untuk bantu, untuk bantu. Seperti itu. Jangan kalian Dedi aja bingung ngajak ngomong si Lemon. Iya. Ya. Jangan kalian. Oke, untuk tujuan NES itu apa, Pak? Tujuan utamanya. Tujuan Poin. Tujuan utama. Poin utamanya yang pertama memfasilitasi tadi. Jadi kita nggak boleh menahan. Jadi saya punya keyakinan, kami tim siswaan punya keyakinan bahwa semua anak cerdas. Hanya cerdas di dunia masing-masing. Jadi kalau anak nggak bisa matematika, jangan dipaksa matematika.
Anak nggak bisa olahraga, jangan dipaksa olahraga, nggak pintar di situ mungkin. Iya Pak, itu kebanyakan orang tua gitu ya. Nah, itu yang harus kita sadarkan, keras sekali ya. Itu yang harus kita pelan-pelan ubah. Iya. Kita pelan-pelan ubah. Einstein itu di tahun berapa saya lupa. Lama sekali Einstein bilang tuh. Kita nggak bisa ngukur. Coba saya tanya, pinter mana sekarang monyet sama ikan? Nggak bisa nah. Susah kan? Susah. Susah kan? Nah, celakanya sekarang kita itu stigma tuh pandangan masyarakat yang salah. Tapi telanjur mengakar jadi sehingga jadi kayak bener. Sistem kita itu kalau pinter matematika, pinter bahasa Inggris, pinter bahasa Indonesia, itu orang pinter. Orang pinter. Tapi kalau di Kalau- mata pelajaran 0 olahraga bagus, tetap Nggak pinter. Tetep nggak Itu pinter. yang salah kan itu. Itu kayak kita tanya tadi, sekarang hebat mana monyet sama ikan? Tesnya berenang, yuk kalah monyetnya. Atau tesnya manjat, Ikannya mati loh. Iya kan? Kayak gitu. Jadi kita harus mengukur dengan kemampuan anak tuh. Makanya saya bilang setiap anak cerdas. Nah, tugas kami siswaan itu adalah mengidentifikasi. Makanya kalian itu kan diberi matematika, fisika, semua dikasihkan dua, banyak banget. Tujuannya apa? Untuk identifikasi. Oh, ternyata saya cocoknya yang ini nih. Iya. Oh, saya cocok ini nih yang cocok nih. Nah, itu nanti kamu hajar habis-habisan di kuliah. Setelah ini. berarti Nah, sayangnya walaupun udah banyak mapel, itu masih banyak yang belum terfasilitasi. Misal kayak Mobile Legends belum ada. Yang suka olahraga, musik masih terbatas, mapel jam pelajarannya masih terbatas. Maka kita kesesuaian ada di situ. Kita adakan ekstra TIK, ekstra musik, ekstra banyak lah. Jadi cek lagi. Ya. Untuk pelanggaran NES jika memainkan di jam yang salah itu gimana Pak? Sanksinya nanti apa? Yang apa itu? Oh iya, jika ada pelanggaran NES, jika Pelanggaran HP memainkan tadi? ya memainkan jam yang di salah itu. waktu salah. Kalau tetap masih di sekolah, malah berlatih. Oh, Latihan. nah itu bisa di-ban nanti. Itu hubungan sama NES tadi? Iya, masih hubungan. Oh, kalau hubungan sama NES tadi, kita belum lihat. Nanti itu kan ada ini atau ada regulasinya tuh. Itu kalau nggak salah nanti sama Coach Nanda tuh ada poin-poinnya. Jadi ada poin pelanggarannya. Misalnya dia menggunakan HP di saat pelajaran, kan ada poinnya itu. Iya. Nah, terus misalnya kamu bolos alfa itu ada poinnya. Nah, itu nanti rencana mau kita sinkronkan sama itu. Jadi anak-anak yang poin pelanggarannya tinggi, itu nanti kemungkinan di-ban juga di Itu situnya. kayak sekolah itu ya, Pak. Kayak sekolah. Cuman dia dapat, tapi kan mungkin kan nggak banyak orang merasa Iya, ketika dia di skorsing nggak boleh sekolah, karena malah seneng toh. Iya. Harusnya kan nggak suka tuh ketika di skorsing kamu belajar di ruang BK, kayak nggak ada gregetnya, nggak ada efeknya. Tapi ketika dia dihakimi di dunianya, ya kan? Rasa ya. Kamu kalau poinmu tinggi nggak bisa ikut main liga, itu kan dunia dia, maka akan beda rasanya akan beda. Nah, itu salah satu cara kita besok ngakalinya seperti itu. Jadi biar mereka satu sisi juga terfasilitasi kecerdasan mereka, ya kan? Nah, tapi juga ada imbal baliknya dunia pendidikan, ya kan? Jadi mereka lebih tertib karena ikut Seimbang di gitu, Pak. liga. Nah, makanya tugas kita nanti mungkin tahun pertama nggak terlalu besar lah eventnya. Kita penting jalan dulu, ada timnya dulu, ya toh. Nanti kalau udah makin besar kita carikan sponsor deh. Jadi biar lebih megah, ada pialanya, ada apanya. Jadi biar mereka juga merasa diakui bahwa game itu tidak melulu buruk. Game itu baik, yang jelek itu kalau sampai lupa waktu kan gitu. Iya. Ya kan? Nge-game dari pagi sampai pagi lagi, makan nge-game juga, minum nge-game juga, ngapa-ngapain nge-game kan nggak belajar, itu yang saya boleh. Tapi selebihnya kan harusnya nggak masalah. Nah, itu cara kita menyadarkan seperti itu. Kita masukkan game ke dunia pendidikan. Oke. Seperti itu. Kesimpulannya itu tinggal kita ya, Pak. Tinggal kitanya. Maksudnya gimana ya, Pak? Barangnya itu bisa buruk. Ya. Baiknya Itu tinggal ada kita. kita yang gunain. Betul. Jadi kan tadi balik ke pertanyaan awal tadi kan. HP itu baik atau buruk kan gitu kan, Ya. pertanyaan awal tadi kan. Apa dilarang gitu kan? Nah, ini menentukan kalian juga. Jadi gampangannya ini besok dilarang nggak di sekolah, itu yang menentukan kalian. Kalau kalian bisa menggunakan HP ini dengan proporsional sesuai tempatnya, ya tetap dipakai HP, nggak akan dilarang.
Tapi kalau masih liar dengan ini, nggak bisa bedakan kapan ngegame, kapan make, berarti dilarang. Jadi Tinggal kalian. kerjasamanya untuk Sabana Rasta ini ya Pak. Yap. Bagaimana? Agar HP tetap aman. Jangankan sehari lah, kalian tuh berapa menit aja nggak bawa HP ini mungkin Iya, bingung Pak. lah. Mati lampu aja lah, mati lampu nggak ada Gatel, sinyal. Pak, tangannya. Nah iya kan, nah, makanya udah jadi kebutuhan primer untuk warga, untuk apa ya, untuk generasi apa kalian ya, generasi Z ya, Z. Gen Z ya. Oh, Z. Kalau kami kan milenial, Iya. kalian tuh generasi Z. Anak saya tuh generasi Alpha. Alpha. Saya pikir saya Alpha. Coba cek lagi, Yes. saya lupa. Tetap set. Oh iya bisa. Saya lupa. Kalau saya milenial tuh pergeseran memang. Kalau kalian itu, kalau anak saya itu udah nggak bisa lepas dari ini. Jadi generasi Alpha, bukan anak saya, generasi Alpha itu emang nggak bisa hidup lepas dari HP. Makanya semua harus dipindahkan ke sini. Iya. Gambar apa-apa, makanya harus. Harus pinter-pinter ya. Pak. Pintar-pintar. Oke. Jadi kesimpulannya Ini saya nggak tahu, mungkin buat kalian mudah ya, tapi buat saya nih something yang nggak penting. Ini diubah sama anak saya nih, dan saya nggak bisa benake. keyboard. Keyboardnya nih yang diubah anak saya umur 5 tahun ini. Umur 5 tahun. Iya, kayak tadi pas rapat ada WA, tak ketik bunyi. Miau, miau, miau. Saat rapat, dan nggak bisa betulkan saya. Nggak bisa betulkan. Mungkin saya yang gaptek yang nggak tahu ya. Tapi poinnya ini yang ngubah anak saya umur 5 tahun. Emang lebih paham ya. Berarti belum SD ya Pak itu? 5 tahun. Belum paut masih ngubah kayak gini. Ini kan makanya anak usia yang generasi Alpha itu udah nggak bisa lepas dari ini. Makanya kita berharap jangan sampai dilarang lah HP lah. Ya, semoga. Saya nggak terlalu sepakat juga dilarang. Tapi kan saya kesesuaian harus bersikap netral. Ketika sesuatu terbilang liar harus ada tindakan pencegahan. Nah, protokol A, protokol B, siaga 1, siaga 2 tadi itu tindakan pencegahan. Siap. Nah, tinggal kalian yang memutuskan mau dilarang atau enggak kan gitu. Ya, seperti itu. Nah, jadi udah sekian ini aja Pak. Yap. Terima kasih ya Bapak Rangga sudah meluangkan waktunya untuk podcast ini. Ya, Terima kasih. semoga sukses terus. Amin. Ya. Semoga tetap berjalan ya Pak. Ya, semoga enggak dilarang gitu kan. Ya. Oke, sahabat Rasta, jadi kesimpulannya apa yang kita lakukan sekarang akan berpengaruh pada hari esok. Saya ingat kata-kata Pak Rangga ya. Dewasa itu bukan tentang usia, tapi dewasa itu bisa membedakan mana yang buruk, mana yang baik, mana yang jelek dan mana yang salah dan mana yang benar ya. Sekian dari saya Septiana Putra. Saya Elisa. Kami pamit undur diri. Bagi sahabat Narasta yang punya kritik dan saran narasumber yang mau diundang, bisa komen di bawah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semantasa Jaya.